Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas hasil Project Lab Decision Group, yaitu pada praktikum keamanan web. Di sini saya membuat eh, lab learning, yaitu di mana saya menyediakan ada versi rentan dan versi aman, di mana dua environment ini yaitu vulnerable sebagai simulasi aplikasi yang memiliki banyak celah keamanan, dan versi secure yaitu sebagai versi yang sudah diperbaiki dan dihardening. Tujuan dari lab ini yaitu untuk memahami bagaimana suatu vulnerability ataupun kerentanan itu bekerja, bagaimana proses eksploitasi dilakukan, dan bagaimana cara memitigasi ataupun patch diterapkan menggunakan prinsip secure coding dan defense in depth. Pada video ini saya akan bahas 6 aspek keamanan utama, yaitu ada satu, input validation atau XSS, yang kedua SQL injection, yang ketiga keamanan password, yang keempat session management, yang kelima file upload security, yang keenam permission dan hardening server. Untuk lab yang saya buat ini itu terdiri dari struktur project berikut. Pada secure itu eh, folder upload itu tidak dicampur pada web root itu sendiri, karena jika folder itu tercampur pada web root, bisa jadi itu menjadi celah eh, seorang yang menyerang web tersebut dengan mengakses storage ataupun file yang sudah di-upload. Pada versi vulnerable sendiri, uh, folder upload itu sudah masuk di web root. Jadi itu menjadi celah ataupun uh, kerentanan yang bisa dieksekusi oleh si penyerang, di mana bisa mengupload double extension ataupun shell PHP yang menyebabkan remote execution atau bisa dipanggil RCE. Struktur folder sendiri itu pada secure ada admin PHP, lalu config PHP ini untuk menghubungkan ke database, lalu dashboard untuk dashboard seorang user ataupun admin, lalu ada edit profil, lalu index PHP itu untuk tampilan awal, login PHP di mana kita nanti bisa login sebagai versi secure. Lalu di menu register ada upload, lalu view image itu untuk keamanan file upload. Di sisi vulnerable sendiri ini sama, perbedaan hanya di folder, dimana folder upload itu menyatu di web root itu sendiri. Folder yang sudah secure merupakan versi yang sudah diperbaiki dengan berbagai mekanisme keamanan seperti prepared statement, CSRF protection, session hardening, secure file upload, input sanitation, dan security header. Oke, lanjut. Kita akan mencoba versi vulnerable, yaitu dimana kita bisa
uh, coba membypass login. Oke, coba kita pakai input ini untuk email. Passwordnya kita coba pakai pagar ataupun bebas 123 ataupun apa. Pilot ini bisa kalian cari di Google ataupun pakai AI bisa. Lalu kita coba login tanpa register. Sebelumnya saya sudah membuat uh, akun khusus admin, di mana yang seharusnya itu tidak boleh diakses siapapun. Tetapi dengan adanya celah ataupun tidak adanya input sanitation ataupun prepared statement, itu menjadi eh, apa ya? Menjadi penyerang memungkinkan melakukan manipulasi query. Payload tersebut dapat menyebabkan bypass login ataupun bahkan akses database tanpa autentikasi. Lalu kita coba login. Nah, di sini kita mendapatkan akun admin, yaitu admin@gmail.com. Nah, di lab ini saya juga menyediakan 6 aspek tersebut secara langsung pada dashboard yang ada di sini di versi Vuln ataupun versi secure. Nah, jika ini terjadi, si penyerang ini langsung bisa mengakses admin panel, di mana ini bisa menghapus ataupun mengubah. Contoh kita mengubah jadi hackpad@gmail.com. Ya, itu sangat berbahaya di sisi attacker. Baik, lalu kita akan coba input validasi atau XSS pada bagian search di sini. Yang seharusnya ini buat search mungkin admin, profile, upload, dashboard dan lain. Ini di quick search sendiri ini bisa menjadi celah XSS yang dimana script tersebut akan dieksekusi oleh browser. Hal ini berbahaya karena attacker dapat mencuri session cookie user lain ataupun bahkan admin, melakukan device web, menjalankan JavaScript berbahaya, bahkan mengambil alih akun user. Kita bisa cek dengan menyisipkan script, yaitu JavaScript itu sendiri. Layer 1 contoh, kita enter. Nah, di sini udah tahu alert tersebut muncul tanpa ada eksekusi apapun, tidak adanya output yang sudah diamankan seperti menggunakan HTML chart, special chart. Itu bisa mengamankan input validation. Nah, dari script ini kita bisa tahu ini bisa menjadi namanya reflected XSS, dimana dari sisi penyerang itu bisa secara langsung mengeksekusi file JavaScript di sini. Untuk keamanan password sendiri, yang seharusnya pada standar keamanan web itu harus menggunakan hashing.
Nah, pada aplikasi vulnerable yang saya buat ini, password dapat disimpan dalam bentuk plain text. Hal ini sangat berbahaya karena jika database bocor, seluruh password user langsung dapat dibaca attacker. Berikut perbedaan jika kita akses melalui PHP-admin itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di mana ini ada password yang tanpa hashing, hanya dienkrip menggunakan MD5. Ini bisa menjadi celah dan bisa diambil oleh siapapun yang bisa membypass login tersebut. Nah, lalu ada session management pada versi vulnerable ini eh, tanpa session timeout, tanpa session regenerate ID. Jadi ini bisa melakukan eh, fix fix session, dimana itu eh, cookie ataupun apa session management itu bisa diambil oleh attacker. Kita bisa lihat di sini, yaitu ada cookie vulnerable. Nah, ini kita bisa uh, mengambil tanpa adanya waktu sesi yang uh, dimana attacker itu bisa sepuasnya menyerang dengan mengambil cookie ini. Lalu lanjut file upload. Pada bagian file upload yang vulnerable ini hanya memeriksa extension file. Karena itu, attacker bisa dapat mengupload file seperti double extension. File tersebut kemudian dapat diakses melalui browser dan menyebabkan remote code execution atau RCE. Di sini dapat dilihat upload terdapat uh, inputan upload. Kita coba upload langsung menggunakan shell.php. Nah, tanpa adanya pengecekan extension ataupun uh, validasi keamanan, sisi penyerang bisa menggunakan ini untuk RCE. Jadi seperti ini. Nah, sisi penyerang itu bisa melihat apa saja yang melakukan remote shell. Jadi ini sangat berbahaya. Ini bisa menyebabkan uh, kebocoran data yang sangat brutal ataupun bisa merusak langsung ke dalam sistem. Ini kita bisa ls folder lab learn yang kita buat untuk membangun project ini. Nah, ini bisa terbaca hanya menggunakan shell.php yang kita upload.
Lalu permission server ini jadi tidak menggunakan sudoku 755 tapi menggunakan 777, di mana itu bisa menyebabkan semua akses bisa mengedit ataupun menghapus dan mengeksekusi perintah semuanya yang seperti root. Mungkin di sini kita juga bisa menghapus, tapi kita coba bagian lab yang secure. Kita coba seperti vulnerable, dimana yang ini harusnya seharusnya tidak bisa ya. Ini sama, kita samakan, kita coba. Nah, ketika kita login itu tidak bisa kita lihat di konsol. Ini harus menggunakan email. Coba kita menggunakan email yang tadi kita buat, lalu kita bypass dengan SQLi. Nah, ini error invalid credential. Bagian secure ini, query sudah menggunakan PDO, prepared statement, seperti uh, untuk memisahkan statement query dan data input sehingga payload attacker tidak akan dieksekusi sebagai perintah SQL injection. Lalu kita coba login yang benar yang sudah kita buat di awal. Oh, karena ini karena tadi kita sudah mengubah email admin yang seharusnya bisa diakses. Ini jadi harus kita ubah jadi hack. Yang tadi kita ubah di lab vulnerable. Tadi kita bahas XSS pada vulnerable tadi itu bisa mendapatkan alert, di mana alert tersebut itu merupakan kerentanan input validasi. Nah, di sini kita mencoba yang sama, tetapi di versi secure ini kita sudah mengubah ataupun memperbaiki dengan HTML special charge ataupun mengubah eh, JavaScript ini tidak dapat dieksekusi. Jadi karakter HTML akan di escape sehingga browser tidak menjalankan script. Ini kita enter. Nah, jadi script ini tidak berjalan sebagai JavaScript. Ini dibaca dari web. Ini hanya string biasa. Jadi tidak ada kebocoran ataupun seorang attacker bisa menyebabkan device web ataupun menjalankan JavaScript berbahaya. Untuk keamanan password sendiri, versi secure sudah menggunakan password hash. Kemudian saat login dilakukan seperti tadi, itu menggunakan password verify. Jadi mengecek password tidak disimpan secara langsung menggunakan hashing dan salt otomatis, lebih aman terhadap kebocoran database. Tadi kita sudah lihat di versi admin sendiri itu sudah menggunakan hashing dengan panjang 60 bit, jadi lebih aman.
Lalu untuk session management pada versi yang sudah kita perbaiki dan sudah uh, melakukan defense in depth. Jadi session regenerate ID HTTP only cookie dengan mekanisme tersebut. Lalu ada tambahan yaitu session timeout. Beberapa mekanisme ini yang sudah diterapkan. Ini mencegah session fiction seperti HTTP only digunakan untuk agar cookie session tidak dapat diakses JavaScript saat terjadi XSS. Samstreet digunakan untuk membantu mencegah CSRF protection dan cross site request for Gary. Selain itu, session juga memiliki timeout otomatis. Nah, dari yang sudah kita bilang, timeout otomatis ini kita bisa edit melalui session, dimana di versi session yang secure ini itu akan berubah tiap waktu yang sudah ditentukan. Jadi session ini bakal berubah karena keamanan tersebut. Nah, session yang memiliki timeout otomatis itu menghapus setelah tidak aktif selama periode tertentu. Jadi kalau kita close dari dashboard ini, itu akan menutup sendiri tanpa kita harus logout gitu. Jadi masih aman. Kalau di full lab yang vulnerable itu tidak ada timeout. Jadi kalau kita login satu kali, yaudah itu akan login terus, tidak akan keluar kecuali kita melakukan disconnect seperti logout yang baru kita lakukan, itu akan mengeluarkan session yang baru. Lalu kita bisa lanjut ke file upload. Nah, file upload ini sendiri ini seharusnya tidak bisa. Nah, ini otomatis ke all supported type JPG, PNG, dan GIF. Dimana ini udah diperbaiki dari kode backend, dimana hanya bisa mengunggah type file seperti ini. Tapi untuk keamanan itu sendiri, itu tidak boleh hanya mengecek satu extension saja. Jadi kita di versi secure ini dilakukan beberapa mekanisme keamanan selain mengecek extension, yaitu MIME validation menggunakan Finfo, validasi image menggunakan get image size, random file name, lalu re-encode image, lalu yang terakhir yaitu penyimpanan file di luar webroot. Coba kita upload shell.php. Ini tidak bisa kita upload karena ini versi aman, jadi harus menggunakan file yang benar. Coba kita menggunakan file php png. Ini itu aslinya itu shell, hanya saja kita tambahkan extension di akhirannya itu .png. Nah, untuk file tersebut masih dangerous file type. Jadi untuk yang versi secure ini kita harus
Contoh, kita harus mengubah ini yang benar dan tidak ada yang mencurigakan, baru bisa kita up. Nah, di sini sudah tertera image upload securely. Lalu di admin panel sendiri, di bagian admin itu tidak bisa menghapus admin lain kecuali admin yang eh, ini disisipkan oleh seorang attacker. Jadi admin yang ini yang asli itu tidak bisa kita delete. Ini dari versi secure itu sendiri. Jadi permission server yang di sini itu tidak menggunakan CON 77 ataupun chmod 777 yang dimana itu bisa membuat seseorang ataupun attacker itu bisa mengeksekusi semuanya melalui admin panel. Jadi permission di sini sudah melakukan security header yang ditambahkan seperti X-frame option, X content type, content security policy. Hal ini mencegah click checking, meme sniffing, dan beberapa jenis serangan browser lainnya. Jadi ini kita tidak bisa delete versi yang secure. Kalau kita bandingkan di versi vulnerable itu sendiri, ini bisa menghapus salah satu ataupun semuanya, itu kita bisa hapus. Contoh, admin yang tadi kita loginkan untuk khusus admin panel yang asli itu kita bisa hapus. Nah, kita login sebagai admin di sini itu kita tidak bisa karena sudah dihapus di versi volume. Nah, dengan password yang sama ini user akan hilang sendiri. Nah, database pun ikut hilang, file di database. Baik, dari kesimpulan praktikum ini ataupun lab yang kita buat, bahwa banyak kerentanan web yang terjadi karena kesalahan validasi ataupun session handling dan manajemen file. Dengan membandingkan folder versi rentan dan versi aman, kita bisa memahami bagaimana exploit ini bekerja, bagaimana attacker melakukan serangan, dan bagaimana mitigasi diterapkan melakukan pada yang versi aman. Project ini menunjukkan bahwa keamanan aplikasi bukan hanya tentang satu patch, tetapi kombinasi dari beberapa mekanisme seperti secure coding, server hardening, authentication security, dan defense in depth. Mungkin dari saya cukup. Jika ingin ditanyakan, bisa kalian bisa mencoba lab ini lewat GitHub. Saya bagikan kode project ini melalui GitHub saya sendiri. Nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.